Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ari Rahmawan, yang pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat semuanya tentang tutorial bagaimana cara mengisi bisnis model kanvas yang baik. Seperti yang teman-teman tahu, saya sudah memposting ya beberapa video dan juga artikel mengenai bisnis model kanvas. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, walaupun saya saat ini masih di Belanda, saya mendapat kesempatan untuk mengajarkan atau berbagi tentang bagaimana cara mengisi bisnis model kanvas kepada guru-guru SMA dan SMK di Kota Padang yang khususnya mengampu mata pelajaran kewirausahaan. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini di mata kuliah atau mata pelajaran kewirausahaan, bisnis model kanvas menjadi salah satu tools yang penting dan sedikit sekali mungkin para guru atau dosen yang mendapatkan pembekalan terkait dengan materi bisnis model kanvas. Oh ya, dan juga walaupun saya sudah beberapa kali memberikan tutorial mengenai cara pengisian bisnis model kanvas, namun apa yang saya sampaikan di video ini juga merupakan update atau pembaruan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi jika memang ada beberapa hal yang berbeda atau misalkan tidak konsisten, maka mengaculah pada panduan yang baru ini. Karena panduan yang baru ini juga merupakan materi pembaruan dan merevisi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin share cuplikan dari pelatihan yang saya berikan kepada guru-guru di Sumatera Barat, khususnya di Padang, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua yang saat ini sedang ingin belajar tentang bagaimana mengisi bisnis model kanvas, atau juga Anda guru maupun dosen yang saat ini sedang mencari cara bagaimana mengajarkan tentang bisnis model kanvas. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu petunjuk atau tutorial yang mempermudah rekan-rekan semuanya untuk mengisi atau mengajarkan bisnis model kanvas kepada peserta didiknya. Selamat menyaksikan. Tapi insya Allah kita akan belajar bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Jadi, karena Bapak dan Ibu mohon izin nih. Karena Bapak dan Ibu banyak yang belum pernah, jadi saya mohon izin jika menjelaskan bisnis model kanvas ini dengan cara yang paling sederhana yang saya bisa. Jadi saya tidak menggunakan cara-cara yang ketika saya gunakan ini di perusahaan atau di beberapa industri. Jadi memang saya gunakan ini untuk tujuan pembelajaran, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin, dan sangat lebih baik jika Bapak dan Ibu ikut prakteknya, gitu. Jadi yang saya maksud ikut prakteknya adalah jika Bapak dan Ibu hari ini di meja Bapak dan Ibu tidak ada bisnis model kanvas, saya mohon izin agar ilmunya itu bisa lebih masuk, bisa lebih Bapak dan Ibu bisa dapat feel-nya, itu Bapak dan Ibu setidaknya siapkan satu HVS dan juga satu pulpen, itu udah cukup. Atau kalau nggak HVS ya satu buku tulis juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi setidaknya ukurannya agak besar. Karena nanti bisa kita lakukan praktek bersama-sama agar nanti Bapak dan Ibu bisa juga bisa lebih masuk gitu dan bisa lebih ingat insya Allah dengan praktek. Karena ini banyak yang belum pernah, jadi mudah-mudahan seperti kita tahu ya sebagai pendidik kita juga tahu kalau kita mempraktekkan insya Allah kita akan lebih paham terhadap materinya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan membahas karena ada bisnis model kanvas di sini. Ini bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita membicarakan bisnis model kanvas, maka bahasa Indonesianya adalah kanvas model bisnis, dibalik aja. Nah, sehingga di sini kanvas, kalau kanvas kita tahu ya, kanvas itu kan seperti kertas gitu. Kalau melukis itu pakai kanvas. Nah, ini sebenarnya filosofinya sama Bapak dan Ibu. Jadi penemu bisnis model kanvas ini latar belakangnya adalah arsitek sebenarnya. Jadi dia adalah orang yang senang menggambar, terus kemudian berkanvas ria, tapi dia juga orang yang paham di bisnis. Disertasinya itu adalah salah satunya adalah bisnis model kanvas ini. Dan Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk, tadi ada pertanyaan, apa sih bisnis model kanvas? Tentu akan saya jelaskan. Karena ternyata banyak Bapak dan Ibu yang belum pernah. Bisnis model Bapak dan Ibu, kita akan bahas dulu model bisnis. Jadi kenapa di sini kita belajar tentang kanvas model bisnis. Apa yang dimaksud dengan model bisnis? Ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan. Kenapa model bisnis ini butuh kanvas gitu? Kenapa sih kita harus pakai kanvas untuk melukiskan model bisnis? Sehingga sebelum saya menjawab tentang bisnis model kanvas, kita harus menjawab dulu dengan bisnis modelnya itu sendiri atau model bisnis. Dan ini juga jika nanti ada pertanyaan kepada
dari mahasiswa kepada Bapak dan Ibu ya, atau dari para murid, Bu, kita kan ngomongin bisnis model kanvas. Emang bisnis model apaan sih? Nah, itu pertanyaannya. Emang bisnis model apa? Model bisnis itu apa ya? Gitu. Kenapa harus dikanvaskan? Kenapa harus dilukiskan? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Apa itu bisnis model atau model bisnis? Silakan Bapak dan Ibu. Di Zoom chat, boleh. Ada yang tahu? Ini simple aja sebenarnya. Gaya bisnis. Nah, ini gaya bisnis. Ada jawaban gaya bisnis. Apa itu bisnis model? Saya masih tunggu jawaban-jawaban Bapak dan Ibu. Jadi silakan diketik. Saya mau tahu apa yang dimaksud dengan model bisnis. Ini sekali lagi ya, sebagai juga bentuk nanti Bapak dan Ibu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik kita. Ya, sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya. Nah, model atau cara dalam berbisnis, itu dari Ibu Riana, terus dari Bapak Abdul Halim, rekayasa model produk yang akan dipasarkan. Kemudian dari Ibu Sutriningsih, dari Ibu Lili Suryani, nah, gaya bisnis, strategi bisnis. Baik Bapak dan Ibu, saya akan sedikit memberitahukan kepada Bapak dan Ibu jika nanti ditanya pertanyaan terkait dengan model bisnis, sebetulnya betul. Secara umum model bisnis itu adalah gambaran, tapi gambaran tentang apa? Sebenarnya model bisnis itu adalah ya ilustrasi atau gambaran, itu betul. Model bisnis itu adalah ilustrasi bagaimana bisnis itu menghasilkan uang atau keuntungan secara berkelanjutan. Nah, itu aja sebenarnya model bisnis itu. Jadi, Bapak dan Ibu, sekali lagi, model bisnis itu apa sih? Model bisnis itu adalah ilustrasi, gambaran sebenarnya. Betul. Apa yang Bapak Ibu jawab tentang gambaran itu benar. Gambaran tentang apa? Tentang bagaimana sebuah bisnis itu menghasilkan uang atau keuntungan yang berkelanjutan. Jadi terus-menerus dia menghasilkan uangnya, seperti itu cara kerjanya, berkelanjutan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kenapa kita perlu pakai bisnis model kanvas, Bapak Ari? Bukankah model bisnis itu sederhana sebenarnya? Bukankah cara kita menghasilkan uang itu sederhana? Bisnis itu kan menghasilkan uang dengan cara apa? Selling, dengan cara jualan kan, gitu. Jadi misalkan saya sebagai produsen, misalkan saya jual baju, atau saya jual tahu, atau saya jual makanan. Kemudian ada customer datang. Saya jual, dia minta misalkan, Bang, sate ya, aduh saya jadi ingat sate Padang nih, enak banget. Di sini mahal Bapak, sate Padang ya di Belanda. Sate Padang misalkan salah satu favorit saya juga. Yang jual sate Padang kemudian membuat sate Padang, kemudian langsung kasih aja kepada customernya. Sudah selesai, model bisnisnya simple gitu. Terus kenapa kita harus pakai bisnis model kanvas? Nah, Bapak dan Ibu, ternyata dalam bisnis ya, itu yang namanya model bisnis itu tidak selalu selamanya bentuknya seperti itu. Kalau yang tadi kita ilustrasikan seperti udah sate Padang tadi, yang kita kemudian customer datang, kemudian pesan ke udah sate Padang, ini sate Padang, saya mau 1 porsi, dibuatkan sate Padang, terus kemudian dikasih 1 porsi itu adalah model bisnis yang dinamakan direct selling, Bapak dan Ibu. Model bisnis itu namanya direct selling. Direct selling itu artinya apa? Penjualan secara langsung. Nah, itu salah satu model bisnis. Jadi cukup 1 penjual, 1 pembeli, udah mereka langsung ketemu, terjadi transaksi. Itu namanya direct selling. Nah, tapi Bapak dan Ibu, tidak semua bisnis itu bentuknya direct selling. Dan beberapa bisnis itu memiliki model bisnis yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Kalau tadi kan saya gampang menjelaskannya dengan kata-kata ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Jelaskan kepada saya bagaimana, Bapak dan Ibu pernah pakai Google dong pasti ya. Nah, pasti itu adalah paling sering kita internet kita buka, yang paling kita ketik duluan adalah google.com atau google.co.id. Google dari dulu sampai sekarang itu bisa bertahan. Sesuatu yang bisa bertahan, perusahaan pasti dia punya kemampuan untuk menghasilkan profit secara berkelanjutan. Sampai sini saya pikir Bapak dan Ibu setuju. Bagaimanakah model bisnis Google? Pertanyaan saya itu.
Apa model bisnis Google? Bagaimana cara dia menghasilkan uang? Jasa apa nih Bapak dan Ibu? Saya ingin jawaban yang spesifik. Jasa itu luas sekali. Apa model bisnis Google? Bagaimana cara dia menghasilkan uang? Sehingga kita bisa menikmati jasa mesin pencari, ya kan? Iklan, oke. Jasa informasi. Bagaimana cara Google menghasilkan uang? Iklan. Oke, berikutnya ada lagi Bapak dan Ibu, semakin banyak dikunjungi situsnya. Oke, jika banyak dikunjungi situsnya, terus dari mana dia dapat uang? Bagaimana kita bisa, saya yakin Bapak dan Ibu pakai yang namanya Android, ya kan? Ada yang pakai Android. Android itu dari Google. Bapak dan Ibu buka YouTube. YouTube itu dari Google. Ya. Bapak dan Ibu pakai Gmail. Gmail itu dari Google. Nah, semua yang Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu kan nggak bayar nih. Ya kan? Tapi dari mana Google dapat iklan? Dapat keuntungan. Nah, ini ya salah satu yang paling sering jawabannya adalah iklan, ya kan? Bapak dan Ibu tadi jawab paling banyak adalah pemasangan iklan. Padahal Bapak dan Ibu tidak bayar tuh, pakai Gmail nggak bayar, pakai Android nggak bayar, ya kan? Pakai mau nonton YouTube nggak bayar, mau buka google.com nggak bayar. Lah terus bagaimana mereka dapat uang? Oke, salah satunya adalah dari iklan. Saya setuju. Iklan terutama dari YouTube ya. Jadi ada orang pasang iklan kemudian ada konten, kemudian masuk di situ. Tapi Bapak dan Ibu, salah satu yang paling sebenarnya menghasilkan bagi Google, itu ada yang namanya, model bisnisnya adalah keyword bidding namanya. Keyword bidding. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih asing dengan istilahnya, keyword bidding ini maksudnya adalah lelang kata kunci. Maksudnya lelang kata kunci itu, Google tahu bahwa ada banyak sekali perusahaan di luar sana yang ingin agar kata kuncinya itu masuk menjadi halaman pertamanya Google. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu saat ini sedang liburan dan misalkan menjelang Natal dan Tahun Baru atau menjelang Lebaran gitu ya. Menjelang Lebaran pasti misalkan Bapak dan Ibu searching di Google baju Lebaran misalnya. 2 kata kunci di Google baju Lebaran. Sekarang kita lihat berapa banyak perusahaan di luar sana yang dia berupaya agar ketika Bapak dan Ibu ketikkan baju Lebaran, itu dia ada di halaman utama atau ada di baris pertamanya Google. Nah, agar bisa menjadi orang atau menjadi perusahaan yang ada di entry pertamanya Google itu, Bapak dan Ibu harus bayar ke Google. Nah, bayarnya bagaimana caranya? Dilelang Bapak dan Ibu. Jadi, siapa yang membayarnya paling tinggi, maka dialah yang akan ada di hasil pertama pencarian Google yang Bapak Ibu cari dengan kata kunci baju Lebaran. Sebenarnya pendapatan Google terbesar adalah dari situ. Dan sedikit orang yang tahu. Ternyata pendapatannya dari situ loh gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu buka Tokopedia, Bukalapak gitu. Jadi misalkan kalau Bapak dan Ibu baju Lebaran, biasanya yang ada muncul itu adalah Tokopedia, yang muncul itu Bukalapak gitu. Berarti kita bisa mengasumsikan Tokopedia dan Bukalapak itu membeli ya atau melakukan membelanjakan biaya atau membelanjakan uang yang sangat tidak sedikit ke Google agar hasil pencarian nomor 1 di Google itu adalah Tokopedia atau Bukalapak gitu Bapak. Nah, untuk menjelaskan model bisnis keyword bidding ini, orang kan nggak kebayang, aduh gimana sih ngebayanginnya itu caranya gimana. Itulah kenapa kita butuh bisnis model Canvas. Agar apa? Agar kebayang Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya bisnis model Canvas itu alat bantu untuk mengilustrasikan bagaimana caranya agar model bisnis Google yang keyword bidding tadi itu kegambar sama orang. Jadi orang tuh tahu, oh cara model bisnisnya tuh begini toh. Oh cara Google menghasilkan uang itu seperti ini toh gitu. Itu sebenarnya fungsi bisnis model Canvas. Untuk memberikan gambaran dengan mudah dan sederhana bagaimana sebuah bisnis yang rumit itu kita jadi bisa tahu caranya. Oh ternyata caranya gitu. Oh ini
keyword bidding, oh ini, nah nanti kita akan belajar. Nah, untuk menggambarkannya Bapak dan Ibu, itu ini jadi ditemukan oleh yang namanya Alexander Osterwalder ya. Bukunya di Gramedia itu namanya, kalau Bapak dan Ibu belum punya, itu judulnya adalah Business Model Generation. Itu adalah buku yang menjelaskan paling komplit tentang bisnis model Canvas, karena memang dia penciptanya. Gitu. Dan saya ikut kursus ya, online course, itu langsung dari penciptanya, namanya Alexander Osterwalder. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekarang itu adalah bisnis model Canvas yang diajarkan versi penciptanya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu mungkin belajar dari orang lain terkait dengan bagaimana mengisi bisnis model Canvas, bisa jadi berbeda dengan apa yang saya ajarkan. Tetapi yang ingin saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekarang adalah mengisi bisnis model Canvas yang memang saya dapatkan dari penciptanya langsung. Jadi ini dari penciptanya langsung ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa jadi berbeda dengan orang lain, tetapi ya ini yang saya bisa garansi ke Bapak dan Ibu, ini yang saya pelajari dari penciptanya langsung. Oke. Tadi Bapak dan Ibu saya harap sudah mengambil HVS atau pulpen atau pensil, boleh. Jika belum, kita akan praktek ya Bapak dan Ibu. Jika belum, saya harap Bapak dan Ibu mengambil HVS dan kemudian pulpen alat tulis, dan saya minta Bapak dan Ibu untuk menggambar ini, gitu. Apa yang ada di layar. Bapak dan Ibu, ini memang idealnya ketika nanti Bapak dan Ibu mengajarkan bisnis model Canvas, Bapak dan Ibu tuh ngeprint. Ini tuh di print di. Jadi, oh ya, saya mau sharing sedikit. Kalau Bapak dan Ibu nanti mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mengisi bisnis model Canvas, maka metode terbaiknya salah satunya adalah workshop, Bapak dan Ibu. Workshop itu bentuknya adalah jadi betul-betul anak-anak berkelompok ya, 4-5 orang untuk mengisi bisnis model Canvas ini. Jadi nanti saya sekaligus memberitahu Bapak dan Ibu caranya bagaimana mengimplementasikan ini dalam proses belajar mengajar. Gitu ya. Jadi dalam proses belajar mengajar Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu ngeprint ini. Jadi misalkan satu kelas ada berapa? 30 orang atau 40 orang. 30 orang itu dibagi jadi 5, misalkan berarti ada 6 kelompok. Berarti 6 kelompok itu kita printkan 6 bisnis model Canvas. Yang ininya ya, praktek terbaiknya itu sebenarnya dalam kertas ukurannya itu A0 Bapak dan Ibu. Tapi mahal memang kalau ukuran A0. Kalau Bapak dan Ibu ada modal atau ada ini memang, atau kalau misalkan siswa Bapak dan Ibu itu mampu untuk membawa sendiri dan ngeprint sendiri, silakan. Jadi dijadikan PR gitu. Ayo ngeprint A0 gitu ya, bisnis model Canvas. Bapak dan Ibu yang ngasih filenya ke mereka. Jadi mereka nanti tinggal ngeprintin. Ditambah post-it atau sticky notes. Sticky notes yang kotak. Ya. Jadi peralatannya cuma itu, sticky notes yang kotak, spidol sama A0 bisnis model Canvas. Tapi kalau nggak mampu, misalkan dalam konteks-konteks tertentu mungkin itu tidak memungkinkan, bisa diganti jadi A3. A3 itu udah yang paling kecil. Kalau A4 kekecilan, gitu. A4 itu kekecilan. Jadi nanti caranya seperti itu. Nah, ada sticky notes, gitu ya Bapak dan Ibu, sticky notes dan spidol. Oke, Bapak dan Ibu mohon izin saya mau break ke toilet sebentar, tapi saya mohon Bapak dan Ibu kalau bisa setelah ini kita akan praktek soalnya. Jadi Bapak dan Ibu saya harapkan untuk menggambar bisnis model Canvas yang ada di layar Bapak dan Ibu sekarang. Bentuk bloknya seperti ini. Terus kemudian dibuat ada 9. Lalu kemudian Bapak dan Ibu tulis di masing-masing blok di sisi kiri atasnya. Cukup yang judul-judulnya aja. Jadi segmentasi pelanggan, hubungan pelanggan, kanal penjualan, dan lain-lain. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu gambarkan itu dulu. Saya mohon izin untuk ke toilet sebentar. Nanti saya kembali lagi sekitar 3 menit. Silakan Bapak dan Ibu gambarkan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik, saya kembali lagi. Baik Bapak dan Ibu, mohon konfirmasinya apakah sudah digambar, silakan sampaikan lewat grup chat ya. Jadi sebelum saya bisa lanjut, jadi saya ingin mengetahui jika Bapak dan Ibu juga, insya Allah setelah ini kita, oke, Bu Wiwi sudah.
Baik, alhamdulillah, beberapa sudah ya konfirmasi. Baik, jadi Bapak dan Ibu, mohon izin ya, ini untuk, praktek kita jadi, memang enak praktek langsung. Jadi mohon digambar. Nah, nanti Bapak dan Ibu ya, untuk fasilitas yang paling minim memang Bapak dan Ibu nanti bisa menyuruh, meminta, murid-murid Bapak dan Ibu untuk menggambar sendiri sebenarnya. Jadi cukup bawakan kertas manila besar gitu atau, misalnya, kertas A3 atau buku gambar A3, terus digambar sendiri. Tapi menurut saya itu tidak praktis, memang lebih praktis di print gitu. Baik, bagian utama ini sudah. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan 6 aturan dasar mengisi BMC dulu. Nah, Bapak dan Ibu memang yang paling ideal tadi saya sampaikan bahwa mengisi BMC itu kita harus pakai sticky notes sebenarnya. Jadi, paling enak tuh menggunakan sticky notes. Nah, di sini ada beberapa aturan dasarnya. Yang pertama, menggunakan sticky notes di setiap blok kanvas. Jadi idealnya sekali memang nanti pada saat workshop Bapak dan Ibu meminta murid-murid dan mahasiswa untuk membawa sticky notes mereka sendiri untuk mempraktekkan ini. Terus kemudian cetak lebih baik daripada digital. Itu sekali lagi tadi saya sudah sampaikan agar lebih feeling-nya dapet ya mengisinya. Jadi cetak itu lebih baik daripada digital. Terus kemudian aturan 3, nah nanti saya akan menjelaskan kenapa tidak boleh bullet point. Jadi nanti setiap satu sticky notes itu, satu lembar sticky notes itu diisi hanya boleh 1 poin saja. Nanti akan saya demonstrasikan jika Bapak dan Ibu bingung. Hindari penulisan terlalu detail di setiap sticky notes. Jadi memang bisnis model kanvas ini adalah gambaran umum saja. Jadi kalau bisa nanti dalam satu sticky notes itu ditulis paling 2 atau 3 kata itu maksimal. Jadi jangan menulis terlalu detail di satu sticky notes. Terus sederhana namun tepat presisi. Jadi pilih kata-kata yang menggambarkan secara tepat ya apa yang dimaksud tetapi juga sederhana bentuknya. Lalu juga nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu minta kepada anak-anak gitu ya untuk kita mengisi bisnis model kanvas itu nanti minta tolong diisi bisnis model kanvasnya itu langsung dikerjakan aja. Jadi diskusinya belakangan. Jadi cara Bapak dan Ibu nanti gini, saya akan jelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya di kelas. Ketika nanti di kelas Bapak dan Ibu berikan BMC-nya ditambah memberikan sticky note sudah dibawa. Terus Bapak dan Ibu jelaskan peraturan dasarnya. Terus kemudian Bapak dan Ibu kasih satu case. Misalnya, dan kalau bisa case yang sangat familiar dengan murid Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu itu punya case misalkan murid-muridnya familiar sama apa nih? Gojek kah? Apakah familiar sama Google kah? Minta mereka untuk menggambarkan itu di bisnis model kanvas. Gitu. Jadi dikasih case. Nah, nanti caranya seperti itu, nanti Bapak dan Ibu memberikan feedback apakah yang mereka jawab itu benar atau enggak, gitu ya. Baik, mungkin sebelum saya lanjut aturan-aturan ini silakan dilihat dulu. Jika ada yang mau bertanya silakan sebelum kita lanjut praktek mengisi. Bu Eni, ada pertanyaan ya. Kelebihan yang paling mendasar dari bisnis model kanvas dari bisnis model yang lainnya, Pak. Yang paling mendasar adalah sederhana, Bu. Jadi bisnis model kanvas ini adalah salah satu hal yang paling sederhana. Jadi dia bisa mengurai kompleksitas tapi dengan cara yang paling sederhana. Seperti yang tadi saya bilang, model bisnisnya Google itu sebenarnya sangat-sangat rumit, tetapi dengan bisnis model kanvas, kerumitan itu bisa diilustrasikan dengan jadi sangat sederhana. Itulah kelebihan bisnis model kanvas. Dan memang bisnis model kanvas kebanyakan dipakai di perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang sudah sangat-sangat susah lah ini bisnis modelnya tuh udah sangat rumit gitu. Nah, jadi memang kerasanya itu. Nah, untuk para wirausahawan pemula, nanti Bapak dan Ibu bisa sampaikan ke anak didiknya, kenapa kita pakai bisnis model kanvas? Karena daripada kita membuat proposal, jadi ini kayak pre-proposal sebenarnya. Jadi sebelum kita membuat proposal bisnis, tapi kemudian kita salah membuat bisnis proposalnya, jadi kita bikin gambarannya dulu. Kita bikin garis besarnya dulu. Oh, nanti kira-kira
bisnis saya itu modelnya seperti ini, baru kita bikin proposal bisnisnya yang paling detail, yang lebih detail lagi. Jadi memang fungsi utamanya adalah menyederhanakan. Pertanyaan dari Bu Herlina, apakah model bisnis Canvas ini merupakan salah satu info bagi kita untuk mengetahui keterkaitan dalam model bisnis? Betul, Ibu. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi elemen-elemen yang tadi Bapak Ibu lihat, 9 elemen tadi, itu harus saling terkait satu sama lain. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu mengisi bisnis model Canvas, kita juga akan belajar cara mengisinya itu harus terkait antara satu blok dengan blok yang lainnya. Jadi itu juga bisa menjelaskan kepada kita apa keterkaitan antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam satu model bisnis. Betul sekali, Bu Herlina. Ya, itu salah satu ini juga kelebihan bisnis model Canvas. Jadi memperlihatkan keterkaitan satu sama lain. Ada lagi pertanyaan? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, jika tidak ada, saya izin untuk melanjutkan. Kita akan mulai masuk workshop. Memang kalau workshop ini nanti sebelum Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu memberikan tugas kepada mereka, memang ada baiknya Bapak dan Ibu memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak dan Ibu misalnya nih sudah punya satu isian bisnis model Canvas versi Bapak dan Ibu sendiri yang mau dijadikan contoh kasus. Misalnya Bapak dan Ibu nanti di Padang ada konteks bisnis yang misalkan sangat familiar dengan mahasiswa atau pelajar yang ada di Padang, sangat mudah dipahami gitu ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu bikinkan satu model bisnis Canvas yang sudah sempurna atau sudah terisi. Nah, Bapak dan Ibu nanti buat workshop berdasarkan bisnis model Canvas itu. Seperti apa yang saya ajarkan sekarang ke Bapak dan Ibu. Jadi hari ini saya akan share kepada Bapak dan Ibu terkait dengan ini kenapa ada itunya ya? Ada restoran. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Nah, Bapak dan Ibu misalkan sebagai contoh gini, saya akan memberikan contoh kepada Bapak dan Ibu pengisian dengan studi kasusnya adalah Student Planner Guidebook atau buku saya. Jadi nanti saya mohon izin untuk yang bertanya nanti akan saya jawab di akhir. Jadi nanti saya ingin Bapak dan Ibu kita sama-sama belajar untuk mengisi bisnis model Canvas tapi dengan contoh ini studi kasusnya adalah buku saya. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk memberikan contoh kepada pelajar, murid atau mahasiswa, Bapak dan Ibu juga sudah harus mempersiapkan satu studi kasus yang sudah lengkap ya Bapak dan Ibu isi untuk Bapak dan Ibu ajarkan kepada mereka sebagai contoh di awal. Jadi gitu. Oke, sekarang studi kasusnya adalah buku saya, Student Planner Guidebook. Sekarang Bapak dan Ibu, kita ambil, Bapak dan Ibu silakan lihat bisnis model Canvas-nya. Nah, di bisnis model Canvas ada di bagian yang paling kanan. Di bagian yang paling kanan itu Bapak dan Ibu ada yang namanya segmentasi pelanggan. Ya. Segmentasi pelanggan ini, Bapak dan Ibu, sekarang saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk Student Planner Guidebook, harganya 66.000, kalau sekarang udah harganya 45.000. Kira-kira siapa pihak yang akan menjadi pelanggan atau pembeli dari buku ini? Silakan dijawab. Kurang kira-kira siapa? Tadi sudah saya kasih bocoran. Kira-kira siapakah? Siapakah yang cocok sebagai pembeli atau konsumen dari buku ini?
Oke, beberapa jawaban sudah masuk. Baik Bapak dan Ibu semuanya, jadi dalam bisnis model Canvas kali ini, ketika misalnya saya tadi cerita terkait dengan studi kasusnya adalah Student Planner Guidebook, di sini memang buku ini bisa sangat digunakan oleh siapa aja, sangat fleksibel gitu. Tapi dari judul, ini punya Student Planner, jadi ada student dan entrepreneur. Jadi sebenarnya yang paling disasar dari buku ini adalah mahasiswa dan pelajar. Nah, kenapa kemudian di sini ada beberapa jawaban terkait dengan misalkan buku ini adalah konsumen dari buku ini adalah yang mereka memiliki daya beli. Konsumen dari buku ini adalah mereka yang mampu membeli dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks bisnis model Canvas, Bapak dan Ibu, ingat peraturan yang tadi. Peraturannya adalah bagaimana agar caranya kita menjelaskan konsumen itu atau menjelaskan poin-poin dalam bisnis model Canvas dengan sederhana namun presisi. Presisi itu sangat detail tapi sederhana bahasanya. Nah, ketika misalkan kita mengisi misalkan yang mampu membeli, berapa banyak orang yang ada di situ yang mampu membeli buku ini? Karena buku ini harganya 45.000 dan menurut saya untuk orang Indonesia pada waktu itu banyak sekali yang bisa membeli. Gitu. Dan itu tidak presisi. Nah, jadi kita kesampingkan dulu jawaban seperti itu sehingga jawabannya yang paling presisi adalah salah satunya yang presisi itu kita anggap mahasiswa atau S1 kebanyakan S1 yang ingin berwirausaha dan pelajar SMA atau SMK yang ingin berwirausaha. Sebenarnya targetnya adalah ini dulu. Dan ini kenapa saya tulis mereka? Karena mereka dengan harga segitu saya asumsikan mereka bisa membeli sendiri. Dan mereka bisa menggunakannya untuk kepentingan mereka pribadi. Beda sama kasus yang Signifier Games tadi. Kalau Signifier Games tadi, game tadi mereka tidak bisa membelinya sendiri, tetapi yang beli harus institusi. Tapi kalau buku ini mereka bisa beli sendiri. Nah, kemudian di sini kita jelaskan bahwa customer segment dan lihat cara mengisinya. Jadi setiap satu sticky notes itu diisi oleh satu poin saja. Gitu. Jadi kalau bisa kita tidak mengisi misalkan satu sticky notes itu dengan isi yang sangat detail gitu ya. Atau tulisannya kecil-kecil atau bahkan beberapa poin. Tidak. Ini dari yang ngajarin bisnis, ini dari yang menciptakan. Jadi apa yang saya ajarkan adalah dari pencipta bisnis model Canvas itu sendiri. Jadi cara mengisinya adalah satu sticky notes itu diisi oleh satu poin saja. Itu Bapak dan Ibu. Oke, nah berarti sekarang customer segmentnya di sini. Nah nanti jadi sekarang kita masukkan ke Google yang tadi misalkan. Google customer segment di sini adalah yang paling disasar adalah tentu saja perusahaan gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang dia di industri-industri tertentu yang butuh berkompetisi. Jadi perusahaan sektor yang kompetitif. Jadi kalau misalkan di sini customer segment, kalau kita membicarakan model bisnis Google yang keyword bidding tadi, maka customer segmentnya di sini adalah perusahaan dengan sektor kompetitif. Perusahaan sektor kompetitif yang dia berusaha untuk membayar sebesar-besarnya agar hasil pencariannya itu ada di halaman pertamanya Google gitu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke yang bagian tengah Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi sudah ada di bagian sini, di bagian yang paling pinggir, Bapak dan Ibu sudah tahu cara mengisinya. Jadi ingat ya, cara mengisinya adalah yang paling bahasanya harus tetap sederhana, tetapi harus presisi. Nah, ini emang agak susah ya. Udah presisi tapi harus sederhana gitu. Jadi nggak boleh terlalu generik, nggak boleh terlalu general karena nanti akan membingungkan. Nah, kemudian value proposition. Jadi bahasa Inggrisnya di sini value proposition artinya adalah nilai tambah yang ditawarkan. Nah, Bapak dan Ibu di bagian ini itu adalah dituliskan sebenarnya nilai tambah apa yang ingin kita tawarkan sebagai seorang pebisnis. Nilai tambah apa yang ingin kita tawarkan di organisasi kita atau di bisnis kita. Nah, misalkan tadi, apa nilai tambah atau solusi yang Anda tawarkan untuk membantu pelanggan mengurangi masalah mereka? Nah, sekarang kita lihat lagi tadi, customer segment saya adalah mahasiswa S1 wirausaha dan pelajar SMA atau SMK yang berwirausaha. Nah, apa sih yang mereka alami saat ini? Pada waktu itu ya, di 2013, mohon maaf Bapak dan Ibu. Di 2013 itu, pada waktu itu, yang namanya seminar kewirausahaan itu masih sangat jarang. Jadi anemonya tidak sebesar sekarang. Terus kemudian kalau kita mau ikut workshop atau mau ikut seminar kewirausahaan itu harganya sangat mahal. Nah, sehingga yang saya alami dan saya kemudian tanya ke mahasiswa, kenapa kamu nggak belajar wirausaha? Itu mau workshopnya mahal Pak. Terus kemudian kadang-kadang saya nggak ngerti
apa yang disampaikan dalam workshop itu, materinya terlalu rumit. Di sini kemudian setelah kita mengidentifikasi konsumen yang ada di sisi ini, kita juga harus mengetahui apa masalah yang mereka hadapi. Nah, mahasiswa dan pelajar ini masalah yang mereka hadapi, satu, mereka seringkali ketika belajar bisnis mereka nggak ngerti, dan yang kedua, kalau mereka mau belajar bisnis di workshop atau di seminar, mereka nggak punya uang karena harganya mahal. Nah, sehingga nilai value proposition itu adalah nilai tambah yang ditawarkan dari kita untuk mengatasi masalah-masalah konsumen kita tadi. Nah, makanya pada waktu itu nilai tambah yang ingin saya berikan adalah bukunya harus mudah ya dan simple gitu, sederhana untuk dipahami dan praktis ya. Jadi bisa praktek gitu. Dan yang kedua, harganya terjangkau gitu. Nah, akhirnya saya buat buku seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu nanti yang mau e-booknya, tolong saya diingatkan, nanti saya kirimin linknya gitu ya. Ini isi buku dari Studentpreneur Guidebook Bapak dan Ibu. Ini yang saya bilang, kenapa Bapak dan Ibu nanti bisa digunakan juga sebagai contoh untuk aplikasi di murid-murid Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya juga membuatkan ini. Jadi ini value proposition saya. Ini adalah nilai yang ingin saya berikan kepada para mahasiswa dan pelajar. Saya ingin membuatkan modul atau materi kewirausahaan yang aplikatif dan juga harganya murah Bapak dan Ibu. Jadi full color seperti ini, harganya murah juga. Nah, sehingga di value proposition yang saya berikan adalah ini dua. Ya. Nilai tambahnya yang pertama adalah praktis dan mudah dipahami karena ternyata masalahnya adalah mereka seringkali belajar bisnis tapi nggak paham-paham. Yang kedua adalah harganya terjangkau. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak dan Ibu, kita baru mengisi 2 blok, tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa mengisinya. Jadi mengisinya semudah itu sebenarnya. Jadi sekali lagi value itu nilai ya. Jadi untuk mengisi nilai value proposition ini, pastikan nanti Bapak dan Ibu murid-muridnya itu mengisinya itu terkait dengan nilai-nilai tambah. Jadi jangan yang diisi itu adalah produk. Jadi misalkan gini, customer segment, ini beberapa kesalahan yang sering saya lihat di mahasiswa ya. Customer segmentnya misalkan mahasiswa wirausaha, pelajar wirausaha. Value proposition-nya adalah buku. Nah itu kurang tepat. Karena buku itu bukan value. Buku itu adalah produk. Nah, yang kita tulis di value proposition adalah apa nilai tambah yang ditawarkan oleh buku tersebut. Oke, buku tersebut menawarkan satu, akses ilmu yang murah. Yang kedua, buku tersebut menawarkan ilmu yang mudah dicerna dan aplikatif gitu. Jadi value proposition bukan produk ya Bapak dan Ibu, sekali lagi. Value proposition adalah nilai tambah gitu. Oke, saya pikir tidak ada pertanyaan, berarti alhamdulillah insyaallah semua baik-baik saja. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita sudah mengisi customer segment, kita sudah mengisi value proposition. Yang ketiga kita akan mengisi channel di sini atau saluran distribusi. Oke. Saluran atau kanal penjualan. Bagaimana cara agar solusi atau nilai yang Anda ciptakan bisa sampai ke tangan konsumen? Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah distribusi atau pengiriman. Bagaimana caranya pengiriman itu? Nah, di saya kasusnya adalah, nah kalau misalkan tadi kita mau membicarakan produk gitu ya, maka cara saya menyampaikan value tersebut kepada para mahasiswa adalah dengan buku gitu. Cara saya menyampaikannya adalah dengan buku atau dengan e-book. Nah, tapi buku dengan e-book ini bagaimana agar kemudian mereka bisa sampai lagi ke tangan mahasiswa itu sendiri? Yaitu channelnya selain dengan buku dan e-book tentu saja dengan kita menaruhnya di toko buku atau di toko buku online agar bisa diakses oleh si mahasiswa. Nah, di sini Tokopedia misalkan ada di Tokopedia, ada di Google Play Store. Nah, Bapak dan Ibu bisa beli juga di Google Play Store. Ini 50.000 harganya, bisa menjadi panduan gitu ya. Nah, sehingga di sini di channel yang saya isi adalah toko buku retail dan toko online. Dan Ibu bisa dilihat di sini, kalau tadi misalkan Bu Herlina bilang, Pak, apakah kemudian dengan bisnis model Canvas itu kita bisa melihat keterkaitan antara bloknya? Bisa sekali keterkaitannya. Gimana? Misalnya gini, customer segmentnya ini punya masalahnya yang tadi, terus kemudian value proposition-nya ini, lalu cara untuk memberikan value ini kepada mahasiswa itu adalah dengan channel ini. Jadi bentuk urutannya itu seperti ini. Set, gitu. Ini ada value, kita kemudian berikan melalui channel agar sampai ke customer gitu. Jadi bentuknya kayak gini, sambungannya. Jadi ini harus nyambung gitu. Value ini dibentuk jadi buku, kemudian didistribusikan melalui toko buku retail dan toko buku online agar dia sampai ke
mahasiswa dan pelajar. Gitu Bapak dan Ibu. Itu channel, ya. Mudah saja, itu channel. Nah, sekarang adalah customer relationship. Customer relationship itu yang ada di sini. Nah, customer relationship itu maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Customer relationship itu maksudnya adalah bagaimana caranya, kan bahasa Indonesia hubungan konsumen ya. Tapi secara pengertian, bagaimana caranya agar konsumen yang sudah beli, ini kita ngomong yang sudah beli ya, bagaimana konsumen yang sudah beli barang kita itu loyal kepada kita dan membeli lagi produk-produk kita. Jadi kalau misalkan kita sudah menjual buku ini, sudah ada di siswa, itu kemudian bagaimana agar kita menjaga silaturahim dengan konsumen kita agar mereka loyal dan mereka beli lagi gitu. Nah, saya contohkan misalkan cara saya untuk menjaga hubungan dengan para pembaca dari buku Student Planner Guidebook adalah dengan mengirimkan mereka email tentang tips-tips kewirausahaan dulu ya, tapi kalau sekarang udah enggak lagi. Jadi dulu saya mengirimkan email selama kurang lebih setahun, email pekanan gitu. Jadi di balik buku Student Planner Guidebook saya berikan kepada mereka, bagi mereka yang ingin mendapatkan tips pekanan untuk student planner, silakan kirimkan email mereka ke saya. Nanti saya akan kirimkan email pekanan kepada mereka untuk belajar tips-tips praktis. Jadi saya kirimkan mereka melalui email. Itu adalah cara saya untuk menjaga hubungan dengan para pembaca buku-buku saya gitu. Nah, sehingga dengan seperti ini, email pekanan dan juga kelas online. Jadi saya membuat dua cara. Jadi saya bikin kelas online seperti ini, pertemuan rutin sebulan sekali, dan saya bikin email, mengirimkan email kepada mereka agar mereka tetap berhubungan dengan saya. Nah ini bentuknya jadi berputar gitu. Jadi value proposition kita sampaikan kepada channel, kemudian kita buat agar sampai kepada customer, kemudian kita jaga customer ini dengan cara customer relationship agar mereka membeli lagi value proposition yang kita tawarkan. Jadi bentuknya melingkar gitu. Jadi ini akan saling berkaitan satu sama lain gitu. Nah, Bapak dan Ibu kalau misalkan ingat ya di berbagai macam perusahaan teknologi biasanya cara mereka untuk customer relationship itu adalah dengan email gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan habis belanja di mana? Tokopedia, Bukalapak, Gojek gitu ya. Saya yakin di email Bapak dan Ibu pasti ada email dari Gojek, ada email dari Bukalapak, email dari Tokopedia gitu. Itu adalah sebenarnya cara customer relationship mereka agar apa? Agar Bapak dan Ibu beli lagi ke mereka. Itu caranya. Nah, sampai sini sepertinya ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Bu Herlina. Berarti kalau siswa ingin mengisi value, harus tahu dulu masalah yang diinginkan customer. Betul. Jadi, karena bisnis itu pada dasarnya adalah problem solving masalah di masyarakat, sehingga kita harus tahu dulu apa kebutuhan dari masyarakat. Kebutuhan itu bukan selalu harus bentuknya masalah, tetapi bentuk kebutuhan itu bisa dua sebenarnya, problem atau leisure. Leisure itu adalah keinginan untuk bersenang-senang gitu. Misalkan liburan itu juga kebutuhan. Walaupun mereka nggak punya masalah sebenarnya, tapi mereka butuh liburan. Atau yang tadi, mahasiswa yang saya contohkan, mereka punya masalah. Masalahnya mereka punya akses yang terbatas terhadap ilmu-ilmu kewirausahaan, atau belajar kewirausahaannya terlalu rumit. Oh, oke, kita tahu masalahnya itu, baru kemudian kita buat value-nya. Gitu, Ibu. Pertanyaan Bu Herlina sangat baik. Jadi, siswa ingin mengisi value harus tahu masalahnya dulu, betul. Agar nyambung, Ibu. Jadi agar nyambung antara customer segment dengan value. Karena banyak juga yang nggak nyambung gitu. Jadi masalahnya di sini apa, di value proposition-nya apa gitu. Jadi nggak nyambung seperti ini yang ini bisa menjadi keunggulan juga bisnis model Canvas. Kalau saya menjadi juri di beberapa kompetisi bisnis plan, saya akan ngecek sebenarnya apakah masalah di customer segment itu nyambung dengan value proposition-nya. Kalau nggak nyambung berarti bisnisnya tidak visible atau tidak bagus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kita baru isi 4 ya, masih ada 5 lagi. Tapi ini sederhana kok sebenarnya. Ya, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Baik Bapak Ibu, tadi perhatikan saya cara isi urutannya ya. Pertama dari customer segment, kemudian kita setelah tahu masalahnya, kita mengisi value proposition di sini, kemudian channel adalah cara kita mendistribusikan agar value-nya sampai, kemudian customer relationship adalah bagaimana agar mereka loyal kepada kita, dan mereka membeli lagi kepada kita. Nah, sekarang kita akan mengisi yang di sisi sebelah kiri, di sisi yang sebelah kanan dulu. Di sisi yang sebelah kanan ini adalah revenue stream, karena di bagian yang sebelah kanan ini itu sudah sangat, nah ini saya agak kurang tahu kenapa ada coretan-coretan ini. Nah di sisi yang sebelah kanan,
Sisi yang sebelah kanan karena ini sudah lengkap, kita kemudian masuk ke revenue stream. Nah, revenue stream tentu saja adalah sumber pendapatan. Jadi kalau misalkan kita sudah punya yang bagian kanan, otomatis harusnya kita sudah bisa mengisi dari mana saya mendapatkan uang di sini, gitu ya. Oke, jadi kalau Bapak dan Ibu di sini sumber pendapatan, bagaimana bisnis Anda menghasilkan uang. Jika saya mengasumsikan tadi buku tadi saya itu sebagai sebuah bisnis, kira-kira Bapak dan Ibu dari mana saya mendapatkan uang? Misalnya, ada yang bisa bantu jawab? Jadi, apa hal yang harus saya isi di bagian sumber pendapatan, di bagian kanan bawah? Jadi ketika saya tadi di sini sudah mengisi 4, maka revenue stream saya dari mana? Agar masih tetap ada sambungannya. Agar masih nyambung. Dari mana saya? Hasil penjualan buku, betul sekali. Karena ya betul ya, karena yang tadi saya tuliskan adalah buku. Sehingga revenue stream saya adalah penjualan buku atau royalti bukunya. Gitu. Karena buku saya dijual oleh Gagas Media, saya mendapatkan royalti sebesar 10%, berarti revenue stream saya dari royalti penjualan buku yang sebesar 10%. Gitu. Itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini berarti saya jawab royalti buku. Nah, tapi kemudian di sini ada jawaban lagi, misalkan gini. Kadang-kadang dengan buku itu saya mendapatkan undangan untuk mengisi bedah buku dan juga bahkan mengisi pelatihan untuk student trainer. Nah, di sini saya juga mendapatkan honor bedah buku atau mendapatkan fee sebagai trainer pelatihan student trainer. Tapi Bapak dan Ibu, walaupun ini betul sebagai revenue stream, namun sayangnya di channel kan tidak ada nih, atau tidak ada sambungannya, ya kan? Kita lihat, kok tiba-tiba, kalau honor bedah buku mungkin masih masuk akal, tapi kalau pelatihan student trainer, ini kan tidak ada hubungannya dengan yang di atas. Dari mana kok bisa tiba-tiba muncul revenue stream? Nah, ini yang juga kadang-kadang menjadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi, di revenue stream ada, tapi di bagian sini nggak ada. Nah, sehingga kalau misalkan bentuknya seperti ini, kadang saya tanya lagi ke mahasiswa, kamu kan di sini nulis pelatihan student trainer, tapi di sini di value proposition kamu tidak ada pelatihan atau channelnya tidak ada pelatihan. Jadi sebenarnya dari mana ini berasal? Oh iya Pak, maaf saya lupa. Di channel saya harusnya ada pelatihan student trainer. Nah, ketika di channel ini ada pelatihan student trainer, pelatihan ini digunakan untuk membawa value proposition dari sini kemudian dibawa dalam bentuk pelatihan agar sampai ke sini. Nah, ketika pelatihan student trainer ini ada di channel, maka bagian ini bisa dimasukkan. Gitu Bapak dan Ibu. Sampai sini ini ya bisa dipahami. Jadi kalau kurang bisa dipahami nggak apa-apa, silakan ditanyakan saja. Tapi intinya adalah setiap blok di bisnis model Canvas harus nyambung. Gitu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi jangan untuk saat ini saya tulis dulu di sini pelatihan student planner, tapi jangan bingung. Karena pelatihan student planner ini sebagai contoh bahwa jika tiba-tiba ini nggak ada, tiba-tiba ini ada tapi di sini nggak ada, biasanya mahasiswa itu lupa. Oh ya, Bu Nurul ya. Angkat tangan Bu Nurul, silakan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Tadi saya melihat ada yang raise hand. Atau salah pencet biasanya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Ini revenue stream kita sudah sekarang di bagian yang sebelah kiri. Jadi yang bagian kanan ini lebih ke cara kita bagaimana sebuah bisnis itu menghasilkan keuntungan. Nah, kalau bagian kiri ini lebih ke cost-nya. Gitu. Oke, berikutnya adalah kita lanjutkan ke aktivitas kunci. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mengisi ini ya, 5 blok. Nah, sekarang kita beralih ke key activities yang ada di sini dulu. Key activities. Nah, aktivitas kunci ini adalah, kan tadi kita sudah mengisi position nilai tambah apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, nilai tambah ini Bapak dan Ibu, kita tanya ke bagian sini. Jadi hubungannya adalah ini ke sini. Jadi value proposition itu dipindahin ke sini. Tek gitu. Ini hubungannya. Kalau untuk value proposition ini, aktivitas kunci apa yang harus kita lakukan? Kira-kira pertanyaannya gitu. Jadi ini kan saya ada value proposition nih di sini. Di sini ada aktivitas kunci. Nah, saya ingin memberikan kepada mahasiswa dan kepada pelajar ilmu-ilmu yang praktis dan mudah dipahami, dan juga harganya terjangkau. Kira-kira seperti itu. Nah, aktivitas kunci apa yang harus saya lakukan, Bapak dan Ibu?
Maka aktivitas kuncinya adalah, nah ini ya, aktivitas kunci apa saja yang diperlukan untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Maka aktivitas kuncinya tentu saja adalah riset. Gitu. Jadi agar saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang praktis, ya saya harus riset. Dan kemudian bagaimana agar saya bisa memberikan dengan harga murah, memberikan buku yang harganya murah dan bagus, saya harus menulis naskah. Jadi ini adalah aktivitas yang diturunkan dari value proposition Bapak dan Ibu. Jadi hubungannya adalah dari sini ke sini. Jadi key activities tidak terpecah sendiri. Key activities adalah sambungan dari value proposition kita. Jadi value-nya sekali lagi tadi saya menjelaskan bahwa value proposition yang ingin saya berikan kepada mahasiswa dan pelajar adalah ilmu yang praktis dan mudah dipahami dan harganya terjangkau. Maka aktivitas kunci yang harus saya lakukan adalah riset dan menulis naskah. Oke. Kemudian baik jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut. Key activities sekarang key resources. Key resources itu adalah sumber daya apa yang kita butuhkan. Nah, kan kita di sini sudah punya key activities, aktivitas kunci. Maka di bagian bawah, sumber daya ini, aktivitasnya adalah ini, maka sumber daya apa yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas ini. Nah, maka ini, lihat sekali lagi hubungannya. Value proposition, hubungannya ke key activities hubungannya ke key resources, ke sumber daya. Maka di kotak sumber daya, pertanyaannya adalah, sumber daya utama apa saja yang diperlukan agar aktivitas utama untuk menciptakan nilai tambah dapat berjalan. Nah, sehingga di sini, saya tadi ini anggaplah misalkan saya akan memberikan promosi di sini gitu ya. Jadi selain riset, nulis naskah juga ada promosi, maka key resources yang saya berikan di sini itu adalah harus nyambung di key activities. Maka yang saya butuhkan adalah laptop dan internet. Nah, promosi yang saya maksud di sini adalah promosi dalam bentuk-bentuk yang online gitu. Jadi saya promosi di sosial media dan lain-lain. Nah, jadi key resources itu adalah sumber daya. Sumber daya itu bentuknya bisa barang, bisa orang, gitu. Barang-barang, orang, atau uang. Nah, jadi dia diturunkannya dari key activities. Jadi sekali lagi hubungannya adalah value proposition ke key activities ke key resources. Jadi semuanya saling berhubungan. Nah, di sini kita harus mengetahui aspek-aspek ini karena aspek-aspek inilah yang nanti akan berhubungan dengan biaya atau cost dalam bisnis kita. Jadi kalau sebelah kanan adalah revenue, sebelah kiri adalah cost-nya. Gitu. Oke, jika sudah, maka berikutnya adalah rekanan utama. Nah, rekanan utama ini adalah hubungannya dengan value proposition. Jadi Bapak dan Ibu seringkali untuk menciptakan value proposition atau menciptakan nilai tambah, seringkali kita tidak bisa bekerja sendirian. Seringkali kita harus bekerja sama. Nah, untuk agar kerjasamanya ini menjadi lebih besar, jadi value proposition-nya kita langsung ke key partner. Jadi siapakah partner-partner atau rekan-rekan kunci yang bisa membantu kita untuk menyampaikan nilai tambah ini selain diri kita sendiri. Nah, rekan-rekan kolaborasinya adalah biasanya oleh penerbitan buku. Jadi saya punya naskah nih, tapi bagaimana caranya agar naskah saya ini bisa dipublikasikan atau bisa masuk Gramedia atau bisa masuk toko buku nasional? Saya harus kerjasama dengan penerbit. Terus kemudian saya harus bekerja sama dengan pers dan media agar buku ini bisa dikenal lebih luas. Dan saya harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas bisnis agar mereka bisa mengenal buku-buku saya dan mereka bisa belajar dari buku saya. Kurang lebih seperti itu. Maka key partnernya adalah penerbitan, komunitas, dan pers atau media. Jadi key partner ini adalah hubungannya dengan value proposition. Siapakah rekan-rekan kita yang bisa membantu untuk memberikan value proposition pada kita? Nah, dari sini maka yang terakhir adalah biaya yang muncul akibat dari proses bisnis kita yang ada di sini. Maka biaya-biaya muncul tentu saja karena kita butuh laptop, kita butuh internet, maka yang muncul adalah tentu saja adalah biaya internet gitu ya, kuota gitu ya. Terus kemudian ada biaya-biaya riset, kalau misalkan saya harus ke lapangan, biaya pemasaran atau promosi, dan mohon maaf ini agak kurang lengkap, jadi kita bisa tambahkan. Jika misalkan saya tambahkan di sini, ya, jadi kita sambil workshop bareng, saya secara digital, kita tambahkan adalah biaya internet gitu ya, biaya kuota. Nah, di sini biaya kuota ada. Oke. Nah, sehingga di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa ya, ini selalu ada hubungannya antara key activities, key resources dengan cost structure. Ini pasti ada berhubungan ke sini. Jika tidak ada hubungannya,
Maka kita harus tanya ke mahasiswa atau anak didik kita. Loh, ini kok ada biaya pemasaran atau promosi? Padahal di Key Activities tidak ada promosi. Oh iya Bu, saya lupa. Harusnya kan ada promosi juga. Nah, itu baru benar. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu ternyata sudah lengkap belajar bisnis model Canvas. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan nggak? Dan kita sudah selesai mengisi bisnis model Canvas secara utuh dan bahkan punya hubungan satu sama lainnya. Dengan melihat ini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu coba latihan sendiri di rumah, coba di tes bagaimana mengisi bisnis model Google misalnya, atau mengisi bisnis modelnya Gojek misalnya, atau mengisi bisnis modelnya Instagram, bisnis modelnya WhatsApp yang betul-betul sehari-hari mahasiswa kita atau peserta didik kita familiar. Terus Bapak Ibu bikin kanvas yang sudah terisi, dan ini kemudian bisa dijadikan tutorial untuk peserta didik Bapak dan Ibu sekalian. Sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Jika ada yang kurang jelas, mudah-mudahan bisa cukup jelas menggambarkannya. Baik, alhamdulillah kalau misalkan sudah cukup jelas, saya anggap Bapak dan Ibu sudah cukup jelas, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, ini adalah cara yang paling dasar atau paling basic. Saya akan menambahkan satu lagi, saya butuh 10 menit tambahan. Ini cara yang saya pelajari tingkat lanjut. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah menguasai ini, tingkat lanjutnya adalah saya ingin sharing juga kepada Bapak dan Ibu. Apa yang ingin saya berikan kepada Bapak dan Ibu adalah jika nanti misalkan bisnis modelnya itu sudah terlalu kompleks, ada beberapa cara yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Yang pertama adalah yang ingin saya share adalah teknik penggunaan warna sticky notes yang berbeda. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, warna sticky notes saya sama semua, ya kan? Semua warnanya adalah kuning. Tapi Alexander Osterwalder dalam pelatihannya kepada saya juga dan saya belajar dari beliau, dia memiliki sebuah strategi dalam mengisi bisnis model Canvas sebenarnya agar lebih mudah itu kita menggunakan warna sticky notes yang berbeda jika, ini ada jikanya, jika customer segmennya lebih dari satu. Jika customer segmen lebih dari satu Bapak dan Ibu, maka kita bisa menggunakan sticky notes yang berbeda. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya seperti ini, saya akan contohkan saja. Oke. Saya ambil contoh ini, Bapak dan Ibu. Saya menggunakan sticky note warna hijau untuk mahasiswa S1 Wirausaha. Saya menggunakan kuning untuk pelajar SMA atau SMK Wirausaha, yang ingin berwirausaha ya maksudnya. Kemudian di sini ada value proposition-nya 2, yang praktis dan mudah dipahami itu saya kasih sticky notes hijau, yang harga terjangkau saya kasih sticky notes kuning. Pertanyaan saya adalah, kesan apa yang Bapak dan Ibu dapatkan ketika melihat ini? Jika Bapak dan Ibu menghubungkan antara customer segment dengan value proposition, kesan apa yang Bapak dan Ibu dapatkan ketika warnanya saya bedakan? Saling berkaitannya ada di mana? Beda customer, beda value proposition-nya. Betul sekali Pak Marwan. Jadi, dengan menggunakan ini sebenarnya, Bapak dan Ibu, ini kita maksudnya, penyampaiannya adalah, value proposition yang hijau, ini untuk customer segment yang hijau. Value proposition yang kuning, ini customer segmentnya yang kuning. Gitu. Jadi beda konsumen, itu ternyata beda value proposition. Nah ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu nanti mengajarkan kepada mahasiswa, ada bisnis yang dia customer segmennya itu berbeda dan value propositionnya berbeda, maka bagaimana cara membedakan ini dalam bisnis model Canvas? Yaitu adalah dengan cara dibedakan warnanya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan dari mahasiswa. Pak, bagaimana kalau misalnya customer segment saya itu sudah saya bedakan, tetapi value proposition-nya itu sebenarnya buat dua-duanya, Pak. Gitu. Jadi value proposition-nya buat dua-duanya, Pak. Gimana caranya? Nah, saya ajarkan kepada mahasiswa caranya gimana? Caranya ditumpuk saja sticky notes-nya. Jadi gini caranya. Nah, jadi gini. Jika Bapak dan Ibu melihat sticky notes ditumpuk seperti ini,
maka value proposition ini berlaku untuk dua-duanya. Itu. Bisa dipahami? Ya, ini adalah cara-cara yang saya pelajari dari Alexander Osterwalder dan sangat-sangat jarang saya dapatkan dari guru-guru BMC yang ada di Indonesia. Dan ini sudah saya pelajari dari 2012. Nah, ini caranya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu nanti ada anak murid bertanya, Bu, saya kan sebenarnya customer segmennya berbeda nih, tapi value proposition-nya sebenarnya buat dua-duanya, bukan buat dipisah-pisah. Ya udah ditumpuk aja. Jadi nanti pada saat workshop, ditumpuk aja sticky notes-nya. Tapi dengan disisakan ada sedikit warna hijau di sini agar kita ngelihat tumpukannya. Oke. Ya. Ini simpel kok Bapak dan Ibu, jadi saya pikir tidak masalah. Nah, yang kedua sebenarnya tadi sudah saya tunjukkan. Nah, ini jadi nanti bentuknya seperti ini lengkapnya. Jadi kalau misalkan tadi saya bikin lebih lengkap, ya. Ini value proposition buat yang hijau, ini value proposition buat yang kuning. Terus ini channel toko online. Ini adalah untuk para pelajar atau mahasiswa. Kenapa harga terjangkau itu channelnya toko online? Karena dengan toko online harganya lebih murah. Di toko online dijual 49.000, di toko buku retail dijualnya 66.000. Jadi yang toko buku retail ini untuk mahasiswa, yang harga terjangkau toko online ini untuk pelajar. Ini hanya permisalan aja ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian misalkan ini, email pekanan misalnya untuk pelajar, kelas online untuk mahasiswa. Nah, yang aktivitas lainnya yang saya dobelin ini, berarti ini berlaku untuk dua-duanya. Gitu. Jadi, tadi, key activities kan diturunkan dari value proposition. Nah, riset ini berlaku untuk dua-duanya, berarti saya tumpuk. Menulis naskah berlaku untuk dua-duanya, promosi dua-duanya. Gitu. Laptop juga dua-duanya, internet juga dua-duanya. Dan seperti itu, seterusnya. Ini caranya. Terus kemudian satu lagi yang penyempurnaan BMC yang seringkali salah ya, dilakukan oleh mahasiswa atau peserta didik kita itu adalah sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, setiap blok harus memiliki hubungan dengan blok yang lain. Jadi kalau tidak ada hubungannya, kita bisa kritik bisnis model Canvas itu. Nah, jadi kayak tadi di sini ya, ini tanda panahnya dilihat. Mahasiswa, oh hubungannya ke sini, pelajar hubungannya ke sini. Nah, kemudian kalau channel hubungannya begini, oh harga hubungannya begini. Nah, tadi saya sudah salah di sini kan, saya sengaja berikan contoh yang salah. Di sini ada honor bedah buku, di sini ada pelatihan student planner, tetapi di channelnya tidak ada apa-apa atau di bagian kanan ini tidak ada sama sekali bidang yang menghubungkan honor bedah buku dan pelatihan student planner ini. Jadinya kita tambahkan bedah buku dan pelatihan. Nah, ini kita revisi, jadi jika ada bedah buku dan pelatihan, ini bisa masuk. Gitu. Dan itu saja Bapak dan Ibu semuanya tentang tutorial bisnis model Canvas. Saya harap ini bisa dipakai, dan dipakainya bisa macam-macam. Bisa merencanakan bisnis, ya, bisa berinovasi bisnis. Kalau berinovasi bisnis bagaimana? Misalnya, Bapak dan Ibu ada anak muridnya yang sudah punya bisnis. Silakan, kamu kan udah punya bisnis, nih bisnis kamu aja sekarang dipakaikan bisnis model Canvas. Silakan gambarkan bisnis model kamu di bisnis model Canvas. Itu bisa Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya merencanakan bisnis dari nol, tapi juga bisa menggambarkan bisnis yang sudah ada, gitu ya. Jadi fungsinya dua itu. Dan penggunaannya di kelas, saya persilakan untuk Bapak dan Ibu nyamannya di mana. Apakah ingin digunakan untuk membangun bisnis dari nol, atau digunakan untuk studi kasus, membedah bisnis yang sudah ada, kemudian sama-sama mengerjakan workshop untuk memetakan bagaimana model bisnis yang ada yang sudah ada saat ini. Mudah-mudahan penjelasannya cukup bisa dipahami, dan saya pikir dari saya itu dulu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Hari. Alhamdulillah, jika ada kesalahan itu dari saya, jika benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih arahnya Pak Ari, karena bisnis model Canvas ini memang agak
susah untuk untuk memang harus dipahami benar-benar ya Pak ya. Jadi tidak hanya setengah-setengah untuk mempelajari bisnis model kanvas ini, karena saya sebagai dosen kewirausahaan pun untuk menjelaskan bisnis model kanvas ini butuh waktu yang agak lama untuk menjelaskannya kepada mahasiswa saya, karena memang bisnis model kanvas ini adalah representasi visual yang secara komprehensif begitu ya Pak ya, untuk menjelaskan sebuah proses bisnis begitu. Ya. Karena tadi Pak Ari sudah memberikan sesi tanya jawab juga kepada para peserta, jadi karena sudah langsung diberikan sesi tanya jawab, mungkin acara selanjutnya Pak Marwan, apakah kita langsung penutupan saja atau bagaimana Pak? Atau apa masih ada pertanyaan mungkin dari peserta? Langsung ada satu atau dua Pak Ari ya? Ya, silakan Bapak. Ya, dengan bagi senang hati. Bertanya silakan di raise hand, atau ingin bertanya langsung nanti akan di-unmute oleh host kita. Mungkin saya satu dulu Pak Ari. Ya. Tadi memang Pak Ari jelaskan bisnis model kanvas ini bisa pertama untuk startup ya, bisnis yang yang akan dimulai ya. Ya. Tadi ditegaskan juga kalau selama ini yang dikenal kita itu kan business plan. Padahal ini juga menjadi pre business plan sebenarnya ya Pak Ari ya. Lalu kalau untuk menganalisis atau kita ingin, kan dalam bisnis itu ada namanya pivot bisnis ya. Artinya bisnis melakukan penyesuaian. Nah, kalau bisnis sudah jalan Pak Ari, dan dia selama ini belum mengenal bisnis model kanvas, apakah kita buatkan dulu bisnis model kanvas yang sudah ada itu, lalu itu kita gunakan, kita analisis untuk mengubah bisnis modelnya Pak Ari. Gimana tuh Pak Ari caranya? Ya. Dia punya ini BMC. Nah, katakanlah sekarang kita dengan menggunakan pendekatan BMC, kita ingin melakukan pivot bisnis ya, penyesuaian strategi dan segala macam lah ya, seperti itu. Apakah kita mulai buatkan dulu, setelah selesai baru kita seperti Pak Ari tunjukkan tadi ya, ternyata belum ada, kita tambahkan, atau ini ternyata ini bukan, ini kita hilangkan gitu. Gimana Pak Ari? Baik, Pak Marwan, ini pertanyaannya udah advance nih. Jadi ini penggunaan bisnis model kanvas yang tingkat lanjut Pak Marwan. Jadi bagaimana, kalau tadi saya jelaskan bahwa bagaimana kita membangun dari scratch, dari nol. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan bisnis model kanvas ini digunakan untuk berinovasi atau pivot terhadap bisnis yang sudah berjalan gitu. Nah saya mohon izin untuk menampilkan lagi Pak, ada slide sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan gitu ya. Nah, kita namakan, jadi gini, bisnis model kanvas Pak Marwan, ini bisa dijadikan juga sebagai tools untuk analisis SWOT sebenarnya, di mana letak strength, weakness, opportunity dan threat dari sebuah perusahaan. Nah, kalau dalam bisnis model kanvas itu namanya adalah bisnis model check up namanya. Jadi kita menggunakan check up dengan bisnis model kanvas. Nah, ini saya berikan biasanya ke perusahaan-perusahaan yang meminta seperti ini, dan saya akan share terkait dengan materi yang saya berikan di perusahaan-perusahaan ketika saya jadi konsultan, namanya bisnis model check up. Sebentar. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita menggunakan bisnis model kanvas itu untuk melakukan penilaian. Nah, jadi pertama memang Bapak benar. Jadi apa yang sudah ada sekarang itu harus dipetakan ke bisnis model kanvasnya dulu. Jadi ini dalam contoh kasus saya punya klien itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Jadi dulu ketika fintech itu, jadi kalau Bapak dan Ibu tahu sekarang kan aplikasi-aplikasi financial technology itu semakin menjamur ya. Jadi online itu investasi, minjem uang itu bisa online semua. Nah, sehingga salah satu sektor yang paling terimbas itu Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Nah, dulu saya di hire sama BPR untuk menginovasikan bisnis model mereka. Nah, kalau Bapak di FE pasti ngerti lah gitu posisinya. Nah, tapi mereka yang pertama kali yang harus mereka lakukan adalah mereka harus memetakan dulu bisnis model mereka seperti apa. Nah, jadi saya minta mereka mengisi bisnis model kanvas untuk versi bisnis model mereka yang ada sekarang. Nah, jika mereka sudah mengisi ini, maka mereka harus melakukan check up. Ada 7 pemeriksaan. Apakah bisnis model mereka sehat atau enggak? Kalau bisnis modelnya sehat, bisa dipertahankan. Kalau bisnis modelnya sakit, maka mereka harus pivot. Karena inti dari pivot adalah bisnis model yang sakit. Mereka harus mengganti itu.
gitu. Nah, sehingga pemeriksaannya ini ada 7 hal yang diperiksa, gitu ya. Ini agak teknisnya emang agak rumit gitu, tapi sebenarnya gampang gitu. Yang pertama misalkan gini, aspek yang pertama adalah switching cost. Ya, ini sebagai contoh aja. Saya mencontohkan satu aja aspek yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis model kita sakit atau enggak. Namanya switching cost. Switching cost itu adalah kalau misalnya kita punya pesaing, terus kemudian kita punya konsumen yang menggunakan jasa kita. Kalau misalkan konsumen kita itu pindah ke pesaing, menggunakan produk atau jasa pesaing, kira-kira switching cost mereka itu besar atau enggak? Switching cost itu adalah biaya yang dikeluarkan karena mereka pindah provider gitu. Yun na ada, itu selalu. Kadang nyo ada, tapi bisa. Nah, jadi sebagai contoh, Bapak dan Ibu bisa nggak memberikan saya satu contoh bisnis yang switching cost-nya itu besar? Switching cost-nya besar itu maksudnya adalah kalau Bapak dan Ibu saat ini adalah pengguna layanan tertentu, kalau Bapak Ibu pindah ke layanan lain atau layanan kompetitornya, maka biaya yang harus Bapak dan Ibu keluarkan itu cukup besar. Kira-kira bisnis apa yang sekarang Bapak dan Ibu pakai? Saya yakin hampir semua orang saat ini pakai itu. Ada yang bisa menjawabnya? Kira-kira. Jasa atau produk apa yang saat ini Bapak dan Ibu pakai, yang kalau misalkan Bapak dan Ibu pindah ke kompetitor, maka Bapak dan Ibu akan mengalami switching cost atau akan terbebani biaya yang sangat besar, sehingga Bapak dan Ibu malas pindah. Internet Pak Fahri. Satu internet. Contohnya mau pindah ke provider yang 5G misalnya. Kita punya alatnya, device-nya 4G. Nah, itu contoh. Nah, betul Pak Marwan. Yang lebih sederhana lagi adalah nomor handphone Bapak dan Ibu semua. Ya kan? Bapak dan Ibu sudah pakai provider apa nih? Macam-macam di kita ada Telkomsel, Indosat, Ooredoo, ada macam-macam. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang yang malas untuk ganti-ganti nomor handphone. Kenapa malas? Karena ketika ganti, ada switching cost. Betul ya Bapak? Apalagi kalau Pak Marwan udah jadi wakil dekan. Aduh, kalau ganti nomor handphone tuh bikin heboh satu fakultas gitu. Ya, mau ngubungin jadi susah. Cost yang muncul jadi susah. Nah, ketika sebuah bisnis memiliki switching cost yang sangat mahal, maka bisnis modelnya bagus, Pak. Gitu. Tapi kalau switching cost-nya murah, maka bisnis itu harus pivot. Gitu contohnya. Nah, itu nanti ada lagi di workshop yang lain, tapi setidaknya bisnis model Canvas itu bisa digunakan untuk itu. Kapan harus kita pivot? Oke, kita pivot pertama, kita petakan dulu bisnis modelnya yang ada sekarang, terus kemudian kita check up di 7 aspek tadi. Nah, aspek yang pertama adalah switching cost. Nanti saya tanya ke perusahaan itu, atau saya tanya ke bisnis itu, kamu coba lihat customer kamu, kira-kira kalau customer kamu pindah ke layanan lain, switching cost mereka murah apa mahal? Wah, murah Pak. Nah, kamu udah ada tanda-tanda harus pivot. Untuk membuat bisnis model kamu, kalau mau pivot ke lain hati itu harus jadi mahal. Contoh lainnya adalah Google. Kita pengguna Gmail. Terus kemudian kita pengguna Android. Google itu melaksanakan yang namanya switching cost yang sangat mahal. Kenapa Bapak dan Ibu? HP Bapak dan Ibu sudah Android, akunnya adalah akun Google, emailnya adalah Gmail, drive-nya adalah Google Drive. Kalau Bapak dan Ibu switch ke yang lain, maka Bapak dan Ibu harus pindah semua layanannya, itu malas lagi, ya kan? Google adalah bisnis yang bagus karena dia mempertahankan switching cost yang sangat mahal. Kurang lebihnya itu Pak Marwan, terima kasih. Jadi masih panjang Pak sebenarnya pembahasan bisnis model kita, tapi ini setidaknya untuk Bapak dan Ibu guru bisa diaplikasikan di murid-muridnya dulu. Silakan Pak Hari Setia. Pak Hari. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya untuk dari Pak Marwan, untuk Pak Hari Destianto. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak, ada media apa yang bisa digunakan untuk bisa terhubung dengan Pak Hari jika ada ingin sharing? Karena ada pertanyaan gitu Pak, karena tadi belum ada di-announce mengenai email ataupun iya, mohon maaf. Baik,
Saya tadi belum ini ya, belum ada di slide ini sebenarnya. Slide penutup. Oke. Nah, ini ya, semua sosial media saya Bapak dan Ibu insya Allah bisa di follow, bisa nanti di PM @rahmawan, ini nomor handphone, ini email. Saya lebih sering sekarang buka yang di TU Delft. Pak Marwan kemarin ngubungin yang di FT, hampir aja nggak kebaca. Jadi untungnya kebaca kemarin pesennya. Terus airramon.net. Nah ini, tapi yang sekali lagi kalau nomor handphone saya tidak sering megang handphone, jadi sangat lama sekali. Saya tidak menjanjikan fast respon untuk di handphone. Karena banyak sekali yang masuk dan biasanya saya alihkan ke istri saya sebagai manajer komunikasi lah. Jadi yang biasa, jadi saya juga karena banyak kerjaan juga, jadi saya biasanya untuk mengalihkan itu ke istri. Istri saya pengusaha juga, jadi kebetulan kalau misalkan pertanyaannya pas bisa jawab juga. Itu Bapak dan Ibu dipersilakan jika ingin mengontak. Saya prefer lewat email. Jadi nanti insya Allah akan saya balas. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung dipreferkan untuk bertanya melalui email yang sudah di-share oleh beliau. Mungkin karena waktu juga yang sudah masuk untuk penutupan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Rahmawan, STMT, selaku dosen Universitas Indonesia dan pemateri kita pada siang hari ini dalam kegiatan webinar bisnis modal kanvas. Acara berikutnya penutupan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana kita, Bapak Dr. Marwan, SPD MSI. Kepada Bapak Marwan, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ari selaku MC dan moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ari selaku narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia sekali nih ya. Jadi Pak Ari ini luar biasa sekali ya. Ini barangkali karena bertepatan dengan 28 Oktober nih, semangat Sumpah Pemuda nih. Ini Pak Ari kan masih pemuda nih ya. Jadi cara penyampaian luar biasa. Saya pikir hari ini kita tidak hanya kalau di kompetensi guru itu dosen juga Pak Ari ya, ada 4 kompetensi ya. Ada profesional, pedagogik ya, kompetensi kepribadian dan sosial. Rasanya keempat-empat itu terisi sekarang. Kami belajar keempat-empat itu ya. Misalnya dari sisi profesional ya, tidak hanya pengetahuan tentang bisnis modal kanvas, tapi Pak Ari juga membelajarkan bagaimana membelajarkannya ke siswa atau ke mahasiswa. Ini yang luar biasa juga pada kesempatan sore hari ini. Itu, terima kasih banyak Pak Ari. Doa kami ini sukses nanti studi S3-nya. Dan tadi banyak peserta yang menunggu nih ya. Pertama saya lihat menunggu link e-book. Yang kedua saya pribadi juga berdoa dan berharap ada buku baru lagi dari Pak Ari ini ya. Jadi barangkali 2013 ada edisi revisi yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang, karena memang bisnis modal kanvas terus terang tadi saya katakan di 2015 kami dosen-dosen UNP itu berapa orang ikut short course TOT Entrepreneurship di Universitas Kebangsaan Malaysia Pak Ari. Nah salah satu materinya BMC tapi tidak kami gunakan itu karena di Indonesia belum digunakan orang banyak ya. Waktu itu baru dikenal business plan. Nah, business plan kita gunakan. Tapi belakangan memang BMC kembali populer dan itu sangat simpel. Sekarang kan orang suka cari yang simpel, yang efektif, efisien ya, dan bisa dipahami, digunakan atau dijalankan dengan baik. Nah, saya pikir mudah-mudahan Pak Ari mau revisi lagi bukunya dengan edisi yang terbaru dan itu tersedia. Mungkin sekarang beli buku tidak harus fisik Pak Ari ya, bisa lewat di Google Store ya atau di aplikasi online lainnya. Lalu terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah bergabung sampai sore hari ini. Untuk absensi barangkali sudah bisa di-share oleh host, oleh operator kami. Di absensi itu juga ada sedikit kuesioner Bapak Ibu, mohon diisi ya. Sama dengan pertanyaan Pak Ari tadi misalnya, apakah sudah pernah mempelajari ini sebelumnya misalnya ya. Nah, itu penting juga untuk efektivitas dari kegiatan pelatihan kita ini. Nah, mudah-mudahan di masa yang akan datang itu juga ada pelatihan yang sama dan kami berharap Pak Ari juga mau ini ya. Tadi kita tertarik ini Pak Ari mungkin khusus nanti di UNP-nya lagi nih. Di tingkat UNP kita juga punya kelompok dosen mata kuliah kewirausahaan Pak Ari. Malah ada unit
UPT di sini. Tadi kalau Pak Ari bilang inkubator bisnis, kita punya di tingkat fakultas satu, tapi di tingkat universitas ada namanya UPT, pengembangan karir dan kewirausahaan. Nah, salah satunya adalah mengkoordinir dosen-dosen kewirausahaan. Dan benar yang seperti Pak Ari katakan tadi, tidak semua dosen juga, termasuk guru yang mendapat pelatihan khusus tentang materi yang ada di kewirausahaan ya. Nah, meskipun sebagian besar juga ada praktisi, tapi kan tentang materi dan cara pembelajaran itu memang butuh pelatihan juga ya dari orang yang lebih ahli ya, misalnya dari Pak Ari ini ya, luar biasa sekali. Sekali lagi Pak Ari, terima kasih. Kami sangat beruntung sekali ini bisa dapat kesempatan mengikuti langsung ini, meskipun di YouTube bisa dilihat berulang kali nih yang Pak Ari jelaskan, tapi berbeda. Saya sudah nonton di YouTube-nya, tapi yang di sini berbeda sekali ya. Artinya filosofi BMC itu ketemu ini dengan penjelasan Pak Ari itu ya. Bagaimana mulainya, apa maknanya, apa kaitannya, lalu bagaimana kenapa warnanya berbeda, itu menarik sekali itu ya. Nah, jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, dan mohon izin juga Pak Ari, ini kita rekap dan kita upload di live streaming yang ada di panitia ya Pak Ari ya. Tidak apa-apa Pak Ari ya, mohon izin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak bisa hadir atau tadi terputus bisa lagi untuk melihat atau menyaksikannya lewat live streaming tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir acara kita. Sekali terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan, dan harapan kami ini tadi agak menggantung itu penjelasan kita mengenai pivot Pak Ari. Mudah-mudahan ada waktunya lagi nanti, dan insya Allah kita coba siapkan waktu ya untuk pembahasan khusus tentang hal tersebut. Kenapa Pak Ari? Karena banyak mahasiswa kita yang program wirausaha mahasiswa yang dulu misalnya bikin proposal sebelum pandemi, sekarang pandemi COVID. Nah, saya pikir mereka butuh pengetahuan atau ilmu tentang pivot itu Pak Ari. Bagaimana bisnis mereka itu menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Tadi Pak Ari sedikit saja saya, gini, luar biasa. Itu baru satu sedikit aja saya Pak Ari. Udah menyambung ini. Wah, seperti itu ya cara menggunakan BMC ini untuk menganalisis bisnis yang sudah ada ya. Nah, apalagi nanti lengkap ini. Jadi mohon nanti Pak Ari jangan bosan-bosan kalau diundang oleh UNP. Nah, jadi mudah-mudahan nih banyak juga kawan-kawan yang WA ke saya. Pak Ari bagus sekali Pak Marwan katanya. Luar biasa katanya ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu yang hadir, terima kasih Bu Risma Juwita selaku Ketua MGMP, terima kasih atas kerjasamanya dengan seluruh anggota MGMP, Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang hadir. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila itu taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.